Halo teman-teman, selamat datang di fanpage Sarjana Sains. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan mengenal alat-alat kimia dan fungsinya. Yang pertama yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer, atau tabung reaksi. Selain itu, batang pengaduk juga digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lainnya. Botol reagen atau botol prereaksi berfungsi untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering digunakan untuk menyimpan indikator asam basa seperti fenolphthalein. Botol semprot digunakan untuk menyimpan aqueous dan untuk mencuci atau membilas alat-alat dan bahan. Buret berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti titrasi dengan berbagai ukuran volume. Cawan Petri berfungsi sebagai tempat menimbang bahan dan menyimpan bahan kimia. Corong berfungsi untuk menyaring campuran kimia dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Biasanya di atasnya diberi kertas saring. Corong Buchel berfungsi untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Corong pisah berfungsi untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya. Desikator digunakan untuk mendinginkan bahan atau alat gelas seperti gelas porcelain, botol timbang setelah dipanaskan dan akan ditimbang. Selain itu, desikator juga berfungsi untuk mengeringkan bahan dan menyimpan zat atau bahan yang harus dilindungi terhadap pengaruh kelembapan udara. Erlenmeyer digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Erlenmeyer juga berfungsi untuk menampung filtrat hasil penyaringan dan digunakan untuk mengukur volume. Barb atau karet penghisap berfungsi untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol. Untuk larutan selain air, baiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Gelas kimia atau gelas beker sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, sebagai wadah penampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml. Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik padat maupun cair, pada berbagai ukuran volume. Hot plate berfungsi untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Labu ukur berfungsi untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang padatan kimia. Oven berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Bunsen atau pemanas berfungsi untuk memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam suatu proses. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil dan untuk memanaskan sampel atau cairan. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan kimia. Water bag merupakan pemanas menggunakan air yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu bahan pada suhu konstan, yang dapat menyebabkan kondisi suatu bahan lebih akomodatif. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selain itu, masih banyak lagi alat-alat kimia yang lainnya ya teman-teman. Ini hanya beberapa saja. Sekian, dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Bye-bye.